Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Tama Taufik Lafis dengan NIM 1057 dari Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Jember. Saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu IDW, kriging, dan spline, dan bagaimana cara mengolah datanya hingga menjadi sebuah peta. Ya, seperti yang kita tahu, data geografi itu sangat kompleks dan heterogen, sehingga data-data tersebut sangat dimungkinkan untuk dijadikan dan dimodelkan secara spasial karena pengamatan dan pengukurannya secara menyeluruh di area kajian membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang mahal. Interpolasi ini dilakukan karena pengambilan data di seluruh area kajian akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya mahal tersebut, sehingga hanya diperlukan beberapa sampel untuk mempresentasikan data dari keseluruhan wilayah tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi eh, mengeluarkan biaya dan waktu yang besar. Untuk interpolasi sendiri ini dalam jurnal lain juga diartikan sebagai suatu metode atau fungsi matematika yang menduga nilai lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia. Sedangkan dalam metode atau konteks pemetaan ini, interpolasi eh, merupakan suatu proses estimasi nilai pada wilayah-wilayah yang tidak disampel atau diukur untuk keperluan penyusunan peta atau sebaran nilai pada seluruh wilayah yang dipetakan. Ya, eh, dalam pembuatan interpolasi di pemetaan ini terdapat tiga hal. Yang pertama ada IDW, rigging, dan juga spline. Nah, untuk perbedaannya, untuk yang IDW ini merupakan metode interpolasi yang sangat umum digunakan di eh, kalangan masyarakat untuk membuat peta karena nilainya ini diperkirakan pada suatu titik berdasarkan nilai tetangga terdekatnya. Nah, metode ini memberikan bobot ke setiap titik eh, wilayah terdekat tersebut berdasarkan jaraknya dari titik yang diestimasi. Jadi, kesimpulannya IDW ini jika titiknya lebih dekat maka akan diberi bobot yang lebih tinggi daripada titik yang lebih jauh. Kemudian ada kriging. Eh, Kriging ini metode interpolasi geostatik yang memperhitungkan korelasi spasial dan juga eh, antara titik-titik data. Nah, tidak seperti IDW yang tadi, kriging ini menghasilkan estimasi nilai yang bergantung secara spasial pada suatu titik. Nah, jadi metode ini menggunakan model struktur korelasi spasial untuk menganalisa suatu titik. Sehingga model kriging ini lebih akurat daripada menggunakan IDW. Nah, untuk yang terakhir ada interpolasi spline. Untuk interpolasi spline ini adalah metode pemasangan kurva yang menggunakan fungsi matematika untuk memperkirakan nilai suatu titik berdasarkan nilai titik tetangganya. Nah, mungkin untuk kesimpulannya, jadi IDW ini menginterpolasi nilai suatu titik berdasarkan nilai tetangga terdekat atau nilai jarak antar titik yang terdekat. Kalau yang kriging memperhitungkan korelasi spasial antara titik data, dan sedangkan untuk interpolasi spline itu menyesuaikan fungsi dengan titik-titik data. Ya, mungkin di sini kita akan langsung pada proses pembuatan petanya. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengolah data tersebut menggunakan metode interpolasi. Ya, pertama data yang kita butuhkan, eh,
kita membutuhkan data curah hujan dalam bentuk Excel. Seperti yang kita lihat, X ini menunjukkan longitude-nya dan Y latitude-nya. Jadi kita butuh data stasiun, longitude, latitude, dan juga curah hujan rata-rata wilayah tersebut. Setelah itu kita save as menjadi CSV, delimited. Nah, kita save, maka akan menjadi seperti ini. Microsoft Excel, separated values. Nah, setelah menjadi seperti itu, kita add datanya, kita cari di mana letaknya. Kalau misalnya tidak ketemu, kita konekkan terlebih dahulu di sini, SPC, dan pilih di mana letaknya. Nah, setelah ketemu, kita add. Setelah di-add, kita display XY data, X-nya untuk longitude, Y-nya untuk latitude-nya, dan juga Z-nya untuk curah hujan. Untuk koordinat sistemnya kita menggunakan WGS 1984. Kalau misal kita tidak menemukannya, kita bisa cari di sini, kemudian WGS 1984. Kita bisa add to favorite agar lebih mudah untuk mencarinya ke depannya. Kita klik OK, OK, OK. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Mungkin masih belum terlihat jelas ya. Jadi, kita akan tambahkan file wilayahnya. Tapi sebelum itu, kita ubah curah hujan ini. Kita ekspor, kemudian pilih letaknya di mana. Misal kita pilih di hasil sini. Stasiun. Nah, kita ubah stasiun TH. Misal seperti ini. Jangan lupa kita ubah ke save file ya. Save file. Klik OK. Yes. Nah, setelah menjadi seperti ini, data sebelumnya bisa kita remove. Kemudian kita membutuhkan data administrasi kecamatan dalam bentuk SHP. Data administrasi ini tergantung ya. Misal kalian menggunakan data dari suatu desa, maka kita gunakan administrasi desa tersebut. Nah, kita add, maka akan menjadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita bisa ubah titiknya agar bisa menjadi lebih jelas. Misal saya ubah ke sini. Misal kita ingin tahu di mana wilayah letak stasiunnya ini. Kan tidak ada namanya ya. Jadi kita hidupkan label feature-nya, maka akan menjadi seperti ini. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Kemudian setelah itu, kita search. Untuk mencari search, kita klik pilih ini, atau Ctrl F ya. Kemudian IDW. Setelah itu pilih yang bagian atas sendiri. Kita pilih stasiun curah hujan. Untuk Z value-nya kita pilih curah hujan. Nah, ini untuk hasil pemetaannya ya. Kita misal taruh di file IDW. Kita rename IDW saja seperti itu. Mungkin kita save. Kemudian kita bisa pilih environment. Klik processing action. Pilih administrasi kecamatan. Itu juga raster analisis. Ya, di sini kita juga harus berhati-hati dalam nge-scroll ya. Kadang datanya juga ikut terscroll saat kita scroll seperti ini. Ataupun yang seperti ini. Ya, kita klik OK. Oke. Kita tunggu memproses. Ya, maka akan menjadi seperti ini.
Setelah menjadi seperti ini, eh, kita kontur dulu data UTW ini. Jadi kita search kontur, nah, kita pilih yang atas sendiri ya, klik IDW, pilih file lokasi filenya nanti untuk disimpan, misal IDW kontur, di save. Untuk kontur intervalnya eh, itu menyesuaikan selera kita. Misal di sini saya ingin memilih 10 untuk intervalnya. Kemudian kita klik environment, processing, administrasi, cluster analisis, administrasi ya. Oke, oke. Kita tunggu. Maka akan terdapat garis-garis seperti ini yang menunjukkan batas-batas nilai curah hujan yang berbeda dengan interval 10 mm. Karena kita memilih 10 tadi, maka 10 mm. Kalau misal kita menggunakan 5 mm, maka garisnya akan lebih banyak dan lebih berdekatan. Nah, setelah proses EDW ini selesai, kemudian kita akan eh, masuk ke proses interpolasi metode kriging. Kita pilih kriging, pilih yang 3D analisis. Seperti IDW, kita pilih stasiun, kemudian curah hujan, dan untuk filenya terserah kita mau taruh di mana. Misal saya taruh di folder kriging, eh, namanya kriging. Ini bebas ya. Kita save, kita pilih yang ordinary. Setelah itu kita environment seperti biasa, administrasi, kemudian raster analisis, administrasi. Klik OK, OK. Maka akan muncul seperti ini. Ini kriging. Nah, seperti IDW dari kita kontur kriging ini yang 3D analisis, kemudian pilih kriging. Kita misal rename kriging kontur. Kita save. Nah, ini tadi kan kita sudah 10. Misal kita pilih 5. Kemudian processing extend seperti tadi, eh, administrasi, custom analisis, administrasi. Klik OK dan OK. Maka akan menjadi seperti ini ya. Kelihatan bahwa akan menjadi seperti ini. Bisa kita lihat ya, titiknya menjadi lebih banyak dan berbeda dengan yang 10 mili. Untuk data kriging ini dengan data IDW tentunya sangat berbeda. Nah, kita lihat ya, di sini untuk krigingnya, di sini untuk IDW-nya. Nah, ini berhubungan dengan yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa untuk IDW itu sistem interpolasi yang berdasarkan jarak antara stasiun tersebut, jarak terdekat antara stasiun tersebut. Jadi, misal jaraknya dekat, maka bobotnya akan semakin tinggi. Ya, sekarang kita akan masuk ke metode yang terakhir yaitu spline. Pilih yang spline 3D analysis. Seperti biasa, curah stasiun, curah hujan. Filenya kita taruh di folder spline misal. Save environment.
administrasi, administrasi juga, klik OK, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita seperti biasa, kontur datanya, read analysis, spline, save, di intervalnya bisa kita pilih 5 lagi, environment, administrasi, ini juga administrasi, oke, dan oke. Maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah mempunyai data yang seperti ini, kita dapat mengolahnya ke layout yang bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Nah, mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.